الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka jenis cinta, jenis atau bentuk cinta itu, jenis cinta itu hanya bagi Allah dan Rasulnya. Artinya cinta yang utama, cinta yang sejati itu bagi Allah dan Rasulnya. Demikian pula ketaatan hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Mana yang cinta yang khusus yang mengandung makna ibadah adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan ketaatan yang hakiki adalah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Serta mencari keridhaan itu adalah mencari keridhaan Allah dan mencari keridhaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa al-rasul al-mahabbata billah yalladhi yaqulu bil-rasul aw yaqulu bil-sifat bil-rasul. Allah Taala wa Ta'ala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak. Yang dalam surah At-Taubah ayat 59 Allah Taala firmankan, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Sekiranya mereka ridha terhadap apa yang Allah dan Rasulnya berikan pada mereka itu berupa pemberian. Di sini maksudnya bukan berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu bahwa kecintaan kepada Allah adalah kecintaan yang serupa kepada Rasul, atau jenisnya awalnya disunah Rasul, atau jenisnya adalah kecintaan kepada Rasul. Dan ini adalah kecintaan khusus bagi Allah. Meskipun disebutkan mahabbatullah dan mahabbatul Rasul dalam satu ungkapan yang sama, maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mutlak persis sama dengan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai hamba dan Rasul utusan. Karena kecintaan kepada Allah adalah kecintaan yang dibarengi dengan sifat tertentu kita dan pengagungan kita kepada Allah SWT. Dan sifat Allah SWT. Karena kalau siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Demikian pula yang serupa adalah mencari keridhaan. Maka mencari keridhaan itu harus kita mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW kepada kita. Ini serupa keridhaan Allah kepada kita dan keridhaan Nabi SAW kepada kita, serta ketaatan kita kepada Rasul dan ketaatan
hijau. Dari ayatulillah wa rasulih, maka ketaatan itu wajib kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa amma al-ibadatu wa ma yunasibuha min at-tawakkul wal khawfi wa nahwi dzalika fala takunu illa lillahi wahdah. Kalau kecintaan itu wajiban kita adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, meskipun tetap harus membedakan jenis cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Juga ketaatan kita itu wajib kepada Allah dan Rasul, dan ketaatan Allah dan Rasul harus dibedakan sama dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Demikian pula al-irdha, yaitu mengharapkan ridha Allah dan ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dibedakan. Ada ibadah, maka ibadah itu mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan kepada seseorang, "Sholli di bulan, salat untuk si bulan," atau karena si bulan. Karena tawakal itu ibadah yang wajib hanya dimurnikan bagi Allah Jalla wa'ala. Dan juga kadang-kadang telah terjadi pada sebagian orang yang mengatakan, tawakaltu alaika fi kadza wa kadza. Aku serahkan urusanku kepadamu dengan hal ini dan itu. Aku bertawakal kepadamu dalam urusan ini dan itu. Ini salah. Karena ayunazal abdu bisa ayunazal abdu abduna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Nabi, apabila Allah kata-kata "qul", maka inilah yang Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, "Ya ayyuhal kitab, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab," yaitu wahai orang-orang yang mendapatkan karunia kitabullah. Itu tentu yang maksudnya dari melalui rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Yaitu tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Maka ibadah bihaqil khalqi kullihim yajib an takuna lillah, maka ibadah yang dilakukan oleh makhluk semuanya wajib ditujukan untuk Allah SWT. Perlu biasa orang ini kewajiban mereka terhadap hak Allah itu sama, yaitu kewajiban mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum meskipun kepada Rasulullah SAW ataupun kepada hamba Allah lainnya, seperti meskipun beribadah kepada malaikat, wah saya mau ibadah tertentu kepada malaikat dan itu syirik besar. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 64 sambungannya di atas, setelah Allah mengatakan, "Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an." Yang pertama, mari kita bersatu memegani satu kalimat yang serupa antara kita dan kalian. Sama, apa itu kalimat serupanya? Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan sedikit tapi kebanyakan miskin, yaitu dalam satu waktu dia cukupi, dalam waktu lainnya tidak cukupi. Maksudnya di sini bahwa lafaz yang disebutkan, yakni berbarengan masing-masing memiliki makna
dan penafsiran tersendiri. Seperti kata al-ilah dan kata Allah atau Allah warab. Kata Allah merujuk kepada makna uluhiyah. Kata Allah merujuk kepada makna rububiyah. Kalau disebutkan keduanya berbarengan di dalam satu kalimat. Akan tetapi bila disebut secara terpisah maka Rabbun maknanya ilahun atau